Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Teman-teman yang Mister banggakan, alhamdulillah kita bisa berjumpa, kita bisa bersua di materi tentang praktik tayamum, teman-teman sekalian. Ini berkaitan dengan ujian praktik ya. Oke teman-teman, yang ujian praktiknya adalah praktik tayamum, silakan saksikan dengan tuntas penjelasan Mr. Febri agar kalian nanti bisa memahami praktik tayamum yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman sekalian, kita akan membahasnya ya. Jadi teman-teman sekalian, agama kita itu adalah agama yang menghendaki kemudahan. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, ayat 185. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi Allah itu menghendaki kemudahan bagi kita semua teman-teman sekalian. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini, agama kita ini adalah agama yang mudah. Kenapa mudah? Karena tidak mempersulit orang, mempersulit umatnya. Ya, ketika seseorang ingin menyucikan dirinya sebelum sholat, dia harus berwudu. Nggak taunya dia tidak punya air, kesulitan mencari air, atau dia tidak bisa memakai air karena sedang sakit, khawatir kalau dia berwudu maka dia sakitnya tambah parah atau kumat lagi sakitnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Apa kemudahan? Salah satu kemudahan dalam agama Islam adalah Allah mengganti yang tadinya berwudu menggunakan air diganti bersuci dengan tayamum atau dengan debu. Itu menandakan bahwa agama kita adalah agama yang menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran atau kesulitan. Oke teman-teman sekalian, jadi bersuci itu teman-teman sekalian ada dua. Ada namanya toharoh asliyah dan toharoh badaliyah. Toharoh asliyah yang tadi sudah bisa bilang, toharoh asliyah itu seperti wudu, seperti mandi. Ya artinya toharoh yang paling utama. Yaitu menggunakan air. Dasarnya seseorang bersuci itu menggunakan air, karena air itu bisa menghilangkan najis dan bisa menghilangkan hadas, kan seperti itu. Cuma ketika seseorang dalam keadaan yang tidak punya air atau susah mencari air, misalkan kekeringan sangat hebat ya, atau kita di tengah perjalanan tidak punya air, kehabisan air, bahkan tidak menemukan air, maka kita boleh bersuci menggunakan debu, yaitu badaliyah. Badaliyah itu artinya toharoh pengganti wudu dan pengganti mandi. Jadi teman-teman sekalian, tayamum itu bisa menggantikan wudu, bisa menggantikan mandi, dengan syarat tadi dia tidak bisa menggunakan air atau tidak memiliki air atau tidak menemukan air. Jadi boleh kita bertayamum, ya boleh menggunakan debu. Bagaimana caranya? Nah ini yang akan kita bahas. Teman-teman coba perhatikan tata cara tayamum ini, sangat simpel sekali teman-teman sekalian. Ya sangat simpel sekali. Ya setidaknya ada di sini bisa bikin ringkasan. Ya ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ya ini hadisnya riwayat Bukhari. Ini gampang sekali teman-teman sekalian. Ya, yang pertama, tayamum itu menggunakan debu ya, menggunakan debu atau sesuatu yang ada di permukaan bumi. Jadi apa saja ya yang ada di permukaan bumi maka itu bisa digunakan untuk tayamum. Ya, atau ada misalkan ubin kita ada debunya, debu itu suci, tidak ada kotorannya, itu juga bisa dipakai. Ya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda teman-teman sekalian,
Kata Nabi SAW dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, ju'ilatil ardu kulluha li wali ummati masjidan wa tahura. Kata Nabi SAW, telah dijadikan bumi semuanya, seluruh bumi, ya, untukku dan untuk umatku, yaitu masjid, tempat sholat atau tempat bersuci. Jadi ketika kita mau bertayamum, gak usah bingung-bingung. Misalkan, bisa di rumah saya kayaknya gak ada debu deh. Ada. Misalkan di ubin-ubin itu ada biasanya, ya, atau di lantai kita. Kalau bingung, ke depan rumah cari tanah, nah itu udah debu. Itu pasti debu. Ya, syaratnya cari debu yang suci, tidak ada kotoran hewan di situ. Ya benar-benar suci, itu sudah tayamum namanya. Jadi tayamum itu yang pertama, menggunakan debu atau sesuatu yang ada di permukaan bumi. Yang kedua, menepukkan kedua telapak tangan, ya, bagian dalam ini, ya, menepukkan kedua telapak tangan sebanyak 1 kali ke debu atau ke bumi, ya, atau ke bumi. Misalkan ini bumi, ya, kita tepukan 1 kali, ya. Ini misalnya tidak kencang-kencang, ya, tepukan 1 kali, jangan seperti ini, ya. Oke, jangan 2 kali. Kenapa? Karena Nabi SAW menepuknya cuma sekali. Ikuti petunjuk Nabi SAW. Jadi Nabi SAW ketika mengajarkan tayamum, beliau mengatakan tepuk ke tanah 1 kali, atau ke bumi 1 kali, atau ke debu 1 kali. Tolong lagi, tepuk 1 kali. Setelah itu misalkan debunya banyak di telapak tangan kita, kita boleh tiup agar tidak terlalu banyak. Misalkan kalau lagi banyak banget debunya gitu kan, ya, kita langsung musap ke muka, nanti muka kita banyak debunya. Setidaknya kalau memang banyak banget tanahnya atau debunya di tangan kita, boleh kita tiup, ya. Lalu diusap ke wajah, diusap ke wajah 1 kali. Lalu punggung telapak tangan, ya, 1 kali, sudah kelar. Mudah, ya. Kita ulangi lagi, tepuk ke tanah 1 kali. Setelah itu, kalau memang banyak debunya, kita tiup. Lalu kita usap ke bagian muka kita 1 kali, dan punggung telapak tangan saja sampai pergelangan. Tidak usah bagian dalam. Kenapa? Karena bagian dalam sudah kena debu. Gitu, teman-teman. Selesai. Ya, selesai. Itu tata cara tayamum yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, mudah sekali, ya. Seperti teman-teman sekalian. Oke, jadi bisa akan bahas satu lagi. Tayamum itu, teman-teman sekalian, pengganti wudu. Ya, pengganti wudu dan mandi besar, ya. Jadi pembatal wudu adalah pembatal tayamum. Contohnya yang membatalkan wudu apa? Misalkan buang air kecil atau buang air besar atau buang angin. Misalkan kita sudah tayamum, nggak taunya kita buang angin, maka batal tayamum kita, ulang lagi tayamumnya. Yang membatalkan tayamum juga ketika kita menemukan air. Misalkan kita tadi tayamum karena nggak punya air, ya, terus mau sholat asar, tadi sholat zuhur tayamum, sholat asar nggak taunya airnya banyak, kita ketemu sama air, maka meskipun kita tidak kentut, tidak buang air kecil, buang air besar, tidak batal tayamumnya. Kalau melihat air, maka tayamum kita batal. Itu kalau tayamumnya karena kita tidak punya air. Beda kasusnya kalau tayamumnya karena kita sakit. Kalau kita sakit, mau ada air, gak ada air, memang kita nggak bisa pakai air, maka tetap bertayamum. Jadi seperti itu, ya, teman-teman sekalian. Itu tentang tata cara tayamum yang sangat mudah, yang bisa kita praktekkan jikalau kita memang tidak bisa menggunakan air, entah karena kita sakit atau kita tidak memiliki air dan tidak menjumpai air. Seperti itu, ya, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang Mr. Febri sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Syukran wa jazakumullah khairan katsira. Sukses untuk ujian praktiknya, semoga dapat nilai yang terbaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.